Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tirto Wirasutoyo dari kelas D4NE 2B NRP 0321 040027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pompa-pompa yang berkaitan di setengah semester genap. Untuk soal pertama prosedur pengujian dan pengambilan data. A. Pompa sentrifugal, yaitu masukkan data, setting kecepatan ke speed input. Kedua, atur slide bukaan katup ke bukaan terbesar. Untuk langkah ketiga, klik run. Dan langkah keempat, catat perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar dan tekanan masuk. Dan yang terakhir, arus listrik dari data tersebut. Ulangi langkah 2 dan 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 40%, dan 30%, dan juga 20%. Untuk langkah ke-6, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Untuk pompa mix flow, langkahnya buka katup, buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Langkah ketiga, bukaan katup delivery valve. Langkah keempat, jalankan pump atau pompa dan setting kecepatannya. Untuk langkah kelima, variasi bukaan delivery valve. Untuk langkah keenam, setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh. 1. Tutup gate valve pada collecting tank. 2. Ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan garis Y. Ketiga, ukur tekanan pada pressure jaws and vacuum jaws. Untuk langkah ke-7, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Untuk yang ketiga atau kompresor sentrifugal, langkah pertama buka penuh katup discharge. Langkah kedua, jalankan motor dan kompresor. Langkah ketiga, catat tekanan dan temperatur section atau discharge. Untuk langkah keempat, catat beda ketinggian di venturi meter. Untuk langkah kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Langkah selanjutnya, catat data seperti di poin 3 dan 4 setiap variasi bukaan. Langkah terakhir, ulangi langkah ketiga hingga kelima untuk kecepatan putar yang berbeda. Di rangkaian pompa seri dan paralel ini ada 7-8 langkah. Langkah pertama, mesin dalam kondisi mati. Langkah pertama, mesin dalam kondisi mati. Atur katup dengan konfigurasi berikut. Buka F1, tutup F2, tutup F3, buka F4, dan buka F5. Jalankan pompa 1 dan atur kecepatan pompa 2 biarkan mati. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut. Debit air yang ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua, tekanan di P1 dan P2. Untuk langkah kelima, variasikan bukaan katup V5. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel teruntuk seperti pada langkah keempat. Langkah ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Langkah 8, variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan
ulangi langkah 4 sampai langkah ke-7. Untuk berikutnya yaitu pompa sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja pada satuan SI, ubah data satuan SI seperti Pascal, kilopascal, dan lain-lain. Yang kedua, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Yang ketiga, hitung beda tekanan discharge suction atau yang disebut delta P sama dengan P out kurangi P in. Untuk langkah keempat, hitung head yang dihasilkan pompa atau dirumuskan sebagai H sama dengan delta P per rho kali G. Hitung daya hidrolik pompa atau pH sama dengan rho GH, rho kali G kali H kali Q atau sama dengan Q sama dengan delta P. Langkah keenam, hitung daya mekanik yang disuplai motor atau yang disimbolkan PM. PM sama dengan 3 kali akar V1 V kali I kali R faktor daya, di mana V adalah tegangan input motor I dan I sama dengan besar arus yang mengalir dan faktor daya sama dengan 0,8. Setelah selesai, hitung efisiensi sama dengan efisiensi sama dengan pH per PM kali 100%. Ini maaf tidak ada kurang sama dengannya di sini. Untuk langkah ke-8, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data tabel lalu buatkan grafik. Dan kita harus membuat grafik delta P lawan Q, head lawan Q, dan pH terhadap Q, dan PM terhadap Q, dan efisiensi terhadap Q. Untuk pompa mixed flow, seperti yang pertama tadi, jika lebih nyaman dalam satuan SI, maka diubah dengan satuan SI. Pertama, hitung debit aliran fluida setiap data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Hitung daya tekanan discharge section. Hitung head yang dihasilkan pompa, hitung hidrolik pompa, hitung daya mekanik yang disuplai motor, dan hitung efisiensi, dan lakukan pembuatan grafik seperti langkah pada sentrifugal tadi. Untuk ini kompresor sentrifugal ini lebih berbeda dari pompa-pompa sebelumnya. Yang pertama sama seperti yang pompa nomor 2 dan 3. Jika lebih nyaman menggunakan SI, maka diubah dengan SI dulu. Ubah satuan tekanan section dan discharge dari satuan relatif bar per gram, bar miligram ke satuan absolut, yaitu kilopascal, dan lain-lain. Hitung massa jenis discharge dan section menggunakan persamaan gas ideal atau P sama dengan rho kali R kali T, di mana R sama dengan konstanta gas individual udara. Kita bisa dilihat di tabel. Dan langkah keempat, ubah beda tekanan Venturi meter atau DTP ke satuan Pascal. Hitung kecepatan aliran dengan formula P dis sama dengan akar 2 delta P per KV rho discharge, di mana KV sama dengan 0,288 adalah loss
loss coefficient di Venturi. Itu langkah 8. Hitung laju aliran massa, aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula M dot bersama dengan rho discharge kali V discharge kali A discharge. 9. Rasio tekanan atau RP sama dengan P discharge per P suction. Langkah 10, temperatur isotropik keluar atau dirumuskan sebagai T discharge atau T isentropik per T suction sama dengan P discharge per P suction pangkat K-1 per K, di mana K sama dengan 1/4. Hitung head isentropik. Head isentropik dapat dirumuskan sebagai H sama dengan K per K-1 kali R kali T suction dibagi gravitasi dikali RP per K-1 pangkat K-1 per K kurangi 1. Untuk langkah berikutnya menghitung kerja isentropik dan daya aktual. Seperti rumus di bawah ini, W isen sama dengan M dot kali H discharge min H suction. Atau bisa menggunakan rumus M dot sama dengan CP kali T discharge kurangi T suction. Dan CP itu berada di tabel sifat udara. Untuk menghitung berikutnya, menghitung efisiensi isentropik sama dengan W isentropik per W aktual, seperti rumus di sini. Selanjutnya, langkah kali 15 itu tadi sudah. Itulah langkah ke-16. Menghitung mekanik daya suplai motor atau PM sama dengan V kali I dan kali faktor daya. Maaf ini salah ketik. Itu menghitung efisiensi total sama dengan W isen per PM kali 100%. Dan lakukan perhitungan seluruh titik data. Pada langkah-langkah berikut, membuat tabel grafik RP terhadap M dot, Hasan terhadap M dot, Isen terhadap M dot, dan PM terhadap M dot, dan terakhir efisiensi total terhadap M dot. Untuk yang D ini rangkaian pompa seri dan pompa paralel. Seperti sebelumnya, jika lebih nyaman bekerja menggunakan SI, maka menggunakan data satuan SI. Itu langkah berikutnya, hitung beda tekanan discharge suction atau delta P. Langkah ketiga, di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar pompa. Untuk yang keempat, hitung head yang dihasilkan pompa. Sama dengan H sama dengan delta P per rho kali G. Berikutnya menghitung daya hidrolik. Keempat, hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. Seperti PPT ini. Lanjut. Untuk langkah berikutnya menghitung efisiensi. Dengan rumusnya pH per PM kali 100%. Langkah 8, membuat grafik untuk seluruh data dan tabel, lalu buat dan tabel. Grafik delta P terhadap Q, grafik H terhadap Q, grafik pH terhadap Q, dan grafik PM terhadap Q, dan terakhir grafik efisiensi terhadap Q. Untuk karakteristik pompa,
Pompa sentrifugal memiliki prinsip yaitu mengubah energi kinetis menjadi energi potensial atau energi dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di dalam casing pompa. Untuk cara kerjanya, pompa sentrifugal yaitu cairan ke impeller dengan arah aksial melalui mata impeller atau impeller eye dan bergerak ke radial di antara sudu impeller hingga cairan tersebut keluar dari diameter luar impeller yang cairan mengalir dari tengah impeller melalui saluran di antara sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Untuk langkah berikut, untuk berikutnya pompa mix flow. Pompa mix flow adalah gabungan antara sentrifugal dan aksial. Impeller pada mix flow cenderung dibuat sedemikian rupa hingga dapat mendorong cairan kedua arah radial dan aksial. Lanjut, kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memberikan energi pada fluida atau gas hingga dapat mengalir ke suatu tempat ke tempat lain secara kontinu atau berkelanjutan. Next, rangkaian pompa seri paralel. Pompa ini dapat dipasangkan atau dioperasikan secara paralel atau seri. Jika ingin digunakan menggunakan kapasitas pompa akan kita operasikan secara paralel dengan syarat head pompa sama. Sedangkan jika kita ingin menaikkan head atau tekanan discharge pompa, kita dapat mengoperasikan secara seri dan syarat pompa kedua harus lebih rendah kapasitasnya. Lanjut, untuk modul 2, modul 1 dulu. Di sini saya mendapatkan kecepatan 1976, 2176, 2376, 2576, dan 2776. Seperti data ini bisa dilihat atau bisa di-pause jika ingin melihatnya. Dan ini luas penampang dan kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik yang sudah saya jumlah. Dan dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar debit maka akan semakin tinggi spesifik pompa kecuali pada kecepatan 2076. Ini mungkin faktor karena error. Untuk grafik Q terhadap H dapat disimpulkan bahwa semakin besar debit maka semakin besar juga head pompa walaupun cuma sedikit. Ini terdapat grafik ini hasilnya lebih meningkat, tapi terdapat grafik ini terlihat sama. Untuk modul kedua bisa dilihat untuk kecepatan putaran saya memperoleh 732, 835, 939, 1042, dan 1145. Lanjut, untuk luas penampang, kecepatan spesifik, dan kapasitas spesifik, dan head spesifik, saya sudah menjumlahkan di Excel sebagai berikut. Bisa di-pause jika ingin menjumlahkan atau mengkoreksi. Untuk grafiknya dapat disimpulkan bahwa debit mengalami kenaikan ketika head pompa semakin besar nilainya. Ini seperti pada grafik 1 ya. Ini semakin meningkat walaupun terlihat di grafik sama. Untuk grafik terhadap V dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi debit maka akan semakin tinggi juga
semakin besar juga nilai spesifiknya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.